Khalifatul Rasyidin adalah khalifah pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khalifatul Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam kepemimpinannya, Khalifatul Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka terkenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levant, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Khalifatul Rasyidin berasal dari dua kata, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah, yang artinya penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khalifatul Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Saidah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kekhalifahan harusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan. Tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat Islam sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum muhajirin dan ansor, serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad, terpilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah di Syakifah Bani Saidah. Pemilihan ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan kaum Ansor dan Muhajirin. Namun akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar. Selama masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi tantangan besar, termasuk munculnya gerakan murtadat, ridha, dan klaim kenabian palsu. Beliau berhasil mempersatukan kembali umat Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam melalui berbagai ekspedisi militer.
Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, mencakup wilayah Persia, Mesir, dan sebagian besar Kekaisaran Bizantium. Umar juga melakukan berbagai reformasi administrasi dan pemerintahan, termasuk pembentukan dewan-dewan dan pencatatan tanah. Utsman bin Affan, yang merupakan menantu Nabi Muhammad, menjadi khalifah ketiga setelah Umar. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pengumpulan dan penyusunan mushaf Al-Quran, yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru wilayah Islam untuk menjaga keseragaman membaca Al-Quran. Namun, masa kepemerintahan Utsman juga diwarnai oleh ketidakpuasan dan pemberontakan, terutama karena dugaan nepotisme dan ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonominya. Akhirnya, Utsman terbunuh oleh pemberontak di rumahnya di Madinah. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, menjadi khalifah keempat setelah kematian Utsman. Masa kepemimpinan Ali dipenuhi oleh konflik internal, termasuk Perang Jamal, Perang Siffin yang melibatkan perselisihan dengan Aisyah, Tolha, Zubair, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertikaian ini menimbulkan perpecahan dalam umat Islam dan akhirnya mengarah pada pembentukan kelompok Syiah. Ali akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Mulzam saat sedang sholat di Masjid Kufah. Periode Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam sejarah Islam. Keempat khalifah ini dikenal dengan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam dan usaha mereka untuk menerapkan keadilan dalam pemerintahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.